tiba-tiba bola matanya itu yang bikin gue takut sebenarnya. Bola mata mana napas, dia ngebusin napas terakhir sama bola matanya putih semua. Di situ gue udah ngambil keputusan turun ke bawah minta evakuasi. Ada seorang bapak, dia pakai jubah putih, sorban putih. Dia cuma kasih saran, cuman nggak ada yang tahu, cuman kayak bilangin gue gitu ya kan, dia nggak akan keluar sebelum melewati perbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada owner dari salah satu trip yang mungkin teman-teman semua udah nggak asing, yaitu Bang Bif. Wah, alhamdulillah nyampe juga nih. Jadi teman-teman semua, sebelumnya terima kasih banyak Bang ya, udah jauh-jauh dari Jakarta Timur Bang. Iya, Jakarta kan? Timur. Ke daerah Makassar nih Bang, kita syuting nih. Nah, jadi teman-teman semua, Bang Bif nih merupakan owner dari The Mandors. Dan The Mandors itu apa sih Bang? Mungkin teman-teman semua banyak yang belum tahu gitu. The Mandors itu sebenarnya dari filosofinya itu kita dari proyek mandor ya. Proyek mandor. Kalau gue mikirnya kalau mandor itu kan atasan, jadi gue harus di atas gitu. Oke. Dan itu berarti melayani, bukan melayani, membuat sebuah event organizer lah Bang ya, terkait tentang pendakian tuh. Dan apa sih Bang keunggulan dari trip The Mandors ini nih, sebelum kita masuk ke cerita nih? Yang terutama The Mandor itu terkenalnya dia dari segi makanan ya. Makanannya sultan berarti. Sebenarnya sih bukan sultan, apa tuh? Dia kayak ada hal yang berbeda gitu dari trip-trip lain. Jadi gua selalu menyiapkan menu-menu yang orang-orang tuh nggak pernah gue menyiapkannya gitu. Saat pendakian itu biasanya kan teman-teman semua mungkin sarden gitu mie. Berarti kalau teman-teman semua ikut tripnya The Mandors nih, berarti makanan deh kayak makan rumah tuh Bang ya? Iya, makanan rumah. Gue kadang bikin rica-rica, ayam rica-rica ya kan. Kadang gue bikin dendeng balado. Gokil. Terus yang aneh dia tuh kalau makanan kayak makanan warteg kayak teri jengkol. Serius teri jengkol? Iya, sayur asam itu mantep. Nafsu makan nih ini banget dong ya? Enak. Kayak jadi turun summit capek panas-panas makan sayur asam. Tambah akhirnya puding di puncak. Itu udah ciri khas tuh. Favorit puding salad buah. Tuh salad buah naik gunung gitu kan. Jadi teman-teman semua yang mau join nih untuk tripnya The Mandors, gimana Bang caranya tuh Bang? Bisa ngubungi apakah gitu? Caranya bisa lihat di postingan di IG ya kan, di situ udah tertera WhatsApp pribadi sama WhatsApp CS juga ada. Berarti nama Instagramnya apa tuh Bang? Nama Instagramnya ya The Mandor. Dan untuk link Instagramnya ada di bawah video. Mungkin karena openingnya udah terlalu lama nih Bang ya, teman-teman pasti udah penasaran nih, Bang Bif akan menceritakan di gunung mana nih saat video ini nih? Rencananya sih gue punya pengalaman yang menarik gitu ya kan. Jadi gue punya pengalaman yang gue rasain itu yang paling horornya dapet, ya kan, mistisnya dapet, terus lucunya dapet. Di gunung mana? Serunya juga dapet. Di mana tuh? Gue kemarin yang paling parah itu di Gunung Gede. Gunung Gede tuh? Gunung Gede pokoknya. Gunung Gede itu, ya kan, itu gunung, kalau orang bilang itu buat pemula. Iya. Buat gue gunung paling berat. Walaupun gue udah naik Rinjani, Kerinci, Latimojong, Seven Summit ya kan, tetap Gunung Gede paling berat. Gunung Gede? Paling berat. Padahal kan sering antar tamu ke gunung-gunung mana, tapi malah menceritakan Gunung Gede tuh. Gunung Gede. Karena kalau boleh tahu tahun berapa dan kejadiannya apa tuh Bang? Sedikit aja. Tahun 2016 itu yang paling parah.
Itu pengalaman gua kesurupan 30 jam. 30 jam, bayangin. Itu gua naik turun gunung loh. Naik turun malam. Ini kayaknya cerita seru banget sih ini. Itu gokil, itu parah. Udah hujan, becek, tengah malam, naik turun gunung. Coba. Waduh. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi gini bang, di tahun 2016 itu gue pendakian ke Gunung Gede. Gue bersama kawan gue 9 orang, termasuk gue. Nah itu ada perempuannya 3 orang. Nah oke, kita dari Jakarta, semua teman-teman gue itu motor taruh di tempat temen gue. Akhirnya kita cabut sampai base camp itu malam, dan pagi kita udah siap-siap, ya kan? Pagi siap-siap trekking. Nah itu 9 orang, gua, Bangun, terus Erik, Bayu, Dodi, dan ceweknya si Ulil, Siska, sama Deboy. Nah jadi ketiga cewek itu ada yang satu lagi head. Dan akhirnya gue tetap saran, ya kan, tetap kembali ke diri masing-masing bang. Pertama gue udah bilang, lu yakin sanggup? Gue siap. Kalau siap oke, kita naik, tapi kalau nggak siap jangan. Oke lah, kita naik nih. Start kita jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Kalau sekarang itu kan jalur baru udah. Iya. Ya, kita lewat masih jalur lama ya. Start pertama dari kita perjalanan tuh mau ke pos 1 aja itu udah aneh. Ya, jadi si cewek yang lagi head ini dia udah ngerasa gua ngerasa cewek itu udah aneh gitu ya. Dan akhirnya di situ gua mengambil keputusan gua yang backup cewek itu. Akhirnya gua backup sampai pos 3, gua ajak bercanda, gua ajak ngobrol supaya dia nggak bengong pokoknya. Supaya dia ceria, have fun gitu ya kan. Jadi dia yang rasain supaya nggak parah gitu. Dan akhirnya sampai pos 3 nih, tiba-tiba perut dia sakit parah, pingsan. Nah di situ gue langsung masakin air panas, gue masukin botol, gue taruh di perutnya. Alhamdulillah dia aman. Tapi gue di situ udah mikir, gue harus pukul mundur. Gue udah punya keputusan, kita pukul mundur. Nah, tapi semua orang kekeh, dan teman-teman gue itu kekeh, pengen naik. Ya udah, kita keputusan bareng-bareng, oke naik. Ya udah naik. Dan ya, lanjut perjalanan kita ke Surken itu sekitar jam 1 siang. Jalanlah. Sebelum lawang sketeng itu, si cewek ini minta foto bang. Itu dengan keadaan dia udah, kalau gue bilang, ya kalau gue sebagai gue bukan kepala tim sih dulu ya kan, gue masih inilah. Cuman diri gue itu gue harus tahu kondisi teman-teman gue yang lain gitu. Nah menurut gue itu dia itu udah kacau gitu. Akhirnya pas minta foto di bawah pohon gede. Jadi posisinya gue motoin dia, di belakang ada teman gue. Akhirnya gue fotoin bagus bang. Fotonya bagus. Gue kasih unjuk dia kan. Akhirnya dia minta lagi nih, bang sekali lagi ya kan. Ya udah gue fotoin lagi nih ya kan. Masuk kamera udah nggak bisa. Nggak bisa. Itu handphone gue udah abu-abu. Akhirnya gue lokot nih. Gue masuk kamera lagi. Gue foto. Bisa, dapat. Akhirnya gue ambil kan, tag. Wajahnya nenek-nenek bang. Wajah dia, tapi serautnya itu udah nenek-nenek. Gue langsung merinding gitu. Gue kalau Gunung Gede parah dah. Serius ya. Itu seraut wajah dia. Udah kan. Setelah gue ambil foto, gue udah ngeliat, wah nggak bener dalam hati gue, ya kan. Tanpa nggak sengaja, gue sama kawan gue yang di belakang itu sama-sama nengok ke atas. Itu gede hitam, gila. Di pohon tapi, itu? Tapi nggak nampak wajah. Okay. Cuman gede hitam. Gue langsung
Gue tarik nih cewek, gue tarik, ayo jalan. Teman gue langsung nyamperin, ya kan. Udah cepetan, nggak usah diomongin. Gue udah tahu. Ya udah, akhirnya gue jalan nih, jalan. Kenal lah kita diajar hujan. Belum sampai Lawang Seketeng ya. Diajar hujan. Nah, 2 orang egois nih, cewek cowok, Deboy sama si Dodi. Akhirnya dia pengen buru-buru nyampe Surken. Ya kan? Akhirnya dia jalan. Nah, ditambah hujan, tambah deras nih, pakailah kita jas hujan kan. Gue dimarah-marahin coba sama tuh cewek. Apa yang head itu? Iya. Gue dimarah-marahin, gue, wah bukan dia nih. Oke. Tapi dia belum rubuh. Akhirnya gue udah mikir dia udah setengah keisi. Ya udah, akhirnya kita lanjut perjalanan, ya kan. Dan lanjut perjalanan, yang 2 orang itu gue susul bang ceritanya. Jadi si cewek ini gue titipin ke temen gue. Dapet lah nih, dia di atas Lawang Seketeng, dan si cewek yang lagi head itu di Lawang Seketeng. Dapet, akhirnya gue bilang bareng-bareng aja lah, ya kan, tungguin. Ya udah, akhirnya gue break dah tuh sambil nungguin. Tiba-tiba temen gue yang jagain itu datang sendiri lenggang. Di situ gue langsung dek, wah, langsung Ulil pingsan, namanya Ulil pingsan, ya kan. Ya udah, gue di atas ada volunteer 2 orang, gue minta bantuan ke atas, yang lain urus Ulil dulu, ya kan. Buka, akhirnya ya namanya hujan, keadaan hujan, otomatis kita mau nggak mau buka tenda dong, ya kan. Nah, gue minta bantuan ke atas itu nggak dapet bang. Di atas 24 orang itu satu rombongan, itu yang kesurupan 3 orang. Perkara apa? Bawa daging mentah, perkaranya itu doang. Rombongannya, jadi gue mau minta bantuan, di sana lagi kesulitan. Akhirnya gue turun lagi ke Lawang Seketeng. Gue turun ke Lawang Seketeng, anak-anak udah bikin tenda. Itu anak nggak sadar-sadar. Gue penasaran dong, ya kan. Ini kenapa? Kalau hipo, akhirnya gue pegang badan. Kalau hipo nggak mungkin panas. Dan gue iseng nih, ya kan. Coba pencet jempolnya. Dipencet jempolnya sama temen gue. Ketawa kenceng banget. Ketawanya bukan asli sih. Ketawanya ketawa cewek, kuntilanak. Itu ketawa kenceng banget. Panik lah. Yang di samping tenda nih panik, yang pinggir pintu. Nah, kita kan bakal ini bikin teranggia. Nah, kesenggol teranggia, kebakar pintu tenda. Kebakar saat itu juga? Iya. Pintu tenda kebakar, habis pintu tendanya doang. Tapi padahal itu kita lagi kehujanan. Saking paniknya, dan akhirnya gue bilang sama teman gue, udahlah boy, baca-bacain, ya kan. Baca-bacain apaan, gue kagak ngerti. Akhirnya teman gue suruh temennya non Islam. Di situ gue jadi nggak takut, gue jadi ngakak. Iya. Non Islam suruh baca surat Yasin. Iya. Ngebayangin sih. Akhirnya gue juga teman gue nih, udahlah, lu aja dah, kata gue, ya kan. Ya udah nih, dia baca surat Anas kan. Ya, itu gue dulu pak, emang gue paling nggak bisa gue kalau ngurusin orang kesurupan, jujur. Gue mendingan ngurusin orang hipo. Akhirnya temen gue suruh, ya kan, baca surat Anas. Lagi baca surat Anas, awalnya oke, nyambungnya ke Al-Fatihah. Ya. Itu di situ kakak gua, parah. Ini yang dari horor, ya kan? Iya, bener. Sekarang bayangin bang, kita di dalam tenda, suara kuntilanak, gimana rasanya coba? Dengan keadaan kita camp sendiri, keadaan hujan, ya kan? Dan akhirnya kita berusaha untuk ngeluarin, tapi nggak ada yang bisa kan. Dan tiba-tiba bola matanya itu yang bikin gue takut sebenarnya. Bola mata mana napas, dia ngembusin napas terakhir sama bola matanya putih semua, pingsan. Di situ gue udah ngambil keputusan turun ke bawah, minta evakuasi. Itu udah cara yang terakhir udah itu, karena kita semua udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Udahlah, sampai akhirnya gue ngambil keputusan berdua sama temen gue turun ke bawah,
minta bantuan. Di situ nggak ada ranger bang, nggak ada ranger. Akhirnya kita minta bantuan warga. Itu kena biaya sekitar 3 juta 2 orang. Akhirnya kita naik lagi, itu turun jam 10 malam, naik lagi sampai jam 1. Nah, herannya, ini ada herannya nih. Setelah kita evakuasi, nyampe di lokasi, itu cewek sadar. Loh? Pas sama ranger itu ya? Sadar. Warga. Iya. Sadar bang. Sadar, itu cewek sadar. Nggak mau digandeng, nggak mau dipegang, nggak mau digendong. Jalan sendiri. Jalan dari jam 1 nyampe jam 4. Jam 4 subuh. Nyampe bawah masuk lagi. Tapi di situ kita udah pecah. Sebagian turun. Nah yang 2 cewek ini kan juga udah pada nggak kuat. Akhirnya dia camp. Nah dia turun itu sekitar jam 10 pagi, nyampe jam 6 sore, coba bayar. Lawang seketeng ke base camp. Iya. Ya bukannya sombong sih, misalnya gue turun paling 30 menit 1 jam lah. 1 jam paling lama. Bener emang 1 jam paling lama, bener. Ini dari jam 10 sampai jam 6 maghrib. Ini keadaan si cewek ini parah di bawah. Nah sampai sekarang ini gue sempat tahu nih, jadi di situ buat pelajaran gue kan, di mana titik-titiknya. Makanya gue setiap pengalaman yang gue dapat itu pelajaran buat gue gitu ya kan. Jadi suatu tempat itu dia udah pasti ada lah yang kayak gitu ya kan. Cuman rawan-rawannya jam-jamnya udah itu gunung gede tuh. Nah, sampai di base camp itu juga tempatnya ternyata di GPO. Nah akhirnya dia masuk tiga orang. Anak kecil, perempuan, sama yang hitam gede gue lihat di atas pohon gitu. Itu waktu makin berlalu ya kan, itu makin sore ya kan. Nah sore itu sadar, di GPO itu udah disembuhin, sadar. Akhirnya masuk lagi, dibawalah ke base campnya. Base campnya gue lupa, itu yang pas turunan, yang rumahnya tingkat itu yang di Putri, gue nggak tahu base camp siapa, gue lupa. Yang pas turun sebelah kiri, Pak Haji. Nah, Pak Haji itu ditaruh di situ. Sadar jam 5 sore, dikasih makan di warung sebelahnya. Merinding gue. Makan di warung, kirain dimakan, cuman dimainin doang. Habis itu dilempar sama piring-piringnya. Itu belum rame bang, itu kejadian belum rame, itu masih kita aja yang ngurus. Dilempar sama piring-piringnya. Akhirnya masuk lagi nih, dibawa ke rumah Pak Haji itu kan, disembuhin, keluar. Tapi dia nggak bisa keluar rumah. Si cewek ini nggak bisa keluar rumah. Dalam itu aja. Di dalam ruangan itu doang. Iya, ruangan base camp Jadi di aja. saat dia keluar, masuk. Jadi dia keluar nih. Pertama anak kecil keluar, masih ada 2 lagi, dikeluarin lagi. Yang nggak bisa keluar si cowok ini. Jadi setiap keluar udah sadar, dia manggil nama gue Bang Beb. Ya udah akhirnya gue sampai. Ini Ulil kan? Iya Bang Beb, ini Ulil. Ulil mau pulang. Dia ngomong kayak gitu pasti. Dia pasti ngomong kayak gitu. Ya udah ayo kita pulang. Udah dong gue bopong ya kan. Pintu udah sampai pintu, masuk lagi. Itu berulang kali. Wah, berulang kali. Itu masuk lagi tuh ketawanya wah. Ketawanya. Tetap cewek kayak ngelengking gitu. Jadi gini. Serem ya kalau menurut gue seremnya ya kan. Setiap habis masuk dia ngelus-ngelus rambut. Matanya itu langsung matanya kayak main gitu ya kan. Iya. Dia ngelus-ngelus rambut, matanya main ya kan. Di situ parah. Akhirnya makin kesini makin rame ya. Itu warga keluar semua. Itu yang ngeluarin nggak ada yang bisa. Sampai dibilang kan banyak yang ngajiin tuh ya kan, warga situ kayak Pak Haji gitu ya kan mau ngeluarin. Cuman dia bilang ilmu Anda belum cukup. Gokil. Serius. Sampai dibilang kayak gitu. Cuman ilmu Anda belum cukup. Bentar masuk lagi cewek, ketawa lagi. Wah itu berulang. Satu kampung keluar semua.
saat kejadian itu bang? Iya, saat kejadian itu. Jadi di depan rumah itu penuh warga. Iya, itu nggak ada yang bisa ngeluarin. Akhirnya kita udah nggak punya solusi ya kan. Tapi tiba-tiba nih ada ini ya. Ada seorang bapak, dia pakai jubah putih, sorban putih. Dia cuma kasih syarat. Cuman nggak ada yang tahu. Cuman kayak bilangin gue gitu ya kan. Dia nggak akan keluar sebelum melewati perbatasan. Anjir. Perbatasan. Perbatasannya itu di Cipanas. Asli. Itu masih, iya, itu kita udah jam 7 tuh ya, jam 7, jam 8 lah, jam 8 malam. Itu belum kelar tuh masalah ya kan. Itu masih keluar masuk. Pokoknya masih rame lah kayak. Yang dengar rintihannya tuh perempuan, yang marah-marahnya tuh si cowok gede itu ya kan. Wah, itu lebih serem kalau marah-marahnya kan. Jadi si cewek suaranya cowok. Kayak ngebas gitu ya. Iya. Iya. Wih, gila sih. Tapi kalau si cewek, kalau yang kecil mah enggak. Kecil cuma keluar masuk doang gitu. Yang anak kecil. Si cewek itu yang mainin mata, mainin rambut, yang ketawain, wah itu gokil parah. Ya udah, setelah kita dapat saran kayak gitu, akhirnya kita coba. Cuman kita ini nggak ada yang berani karena kalau kita di mobil nih kenapa-napa ya kan kayak gimana. Akhirnya kita bawa Pak Haji nih, Pak Haji warga situ kan. Dengan keadaan kesurupan kita masukin mobil, tetap kondisi kita pegangin. Udah deh di jalan itu dia manggil nama gua, Bang Beb, tangan Ulil sakit. Dia bilang kayak gitu, lepasin tangan Ulil sakit. Ya gua bilang, ini Ulil. Iya Bang Beb, ini Ulil ya kan. Oke lah, gua ngambil kesepakatan untuk ngelepasin nih. Setelah dilepasin, abis. Kenapa tuh? Ini dalam mobil yang ditendang, yang ditonjok. Jadi satu orang nih ngelawan kita berlima di mobil. Itu tumbang semua. Yang kesian yang di bawah. Iya. Ketendang parah buat mukanya. Jadi kan ada yang megangin kaki, tangan kanan kiri ya kan. Itu yang di bawah habis. Akhirnya dapet lah, kepegang lagi. Itu selama perjalanan itu megangin dia doang tenaganya. Ini cuma satu orang tinggal, si cowok itu doang. Itu tenaga kenceng banget tuh. Dan akhirnya udah sampai mau perbatasan nih. Iya. Gue juga nggak tahu perbatasannya, pokoknya sebelum Cipanas. Tapi gue nggak tahu perbatasannya di mana gitu. Katanya Mandalawangi gitu. Udah mau lewat, itu benar-benar ngadu tenaga. Jadi dia nggak mau ngelewatin perbatasan. Karena dia kalau udah nyampe lewatin perbatasan itu, dia akan keluar sendiri. Nah, akhirnya udah ngadu tenaga, bener-bener berontak itu ya kan. Sempat mental kena kesikut ya kan sama dia. Tapi ketolongnya setelah gua mental udah lewat. Akhirnya dia udah nggak ada perlawanan, dia udah keluar gitu. Langsung sadar. Setelah lewatin perbatasan sadar dan nggak masuk lagi. Cuman kondisi perempuan ini shock, masih bengang-bengong. Tapi kalau kita ajak ngobrol masih nyambung gitu. Udah disitulah perjalanan gue yang paling parah, sampai ribut sama setan dalam mobil. Itu gokil parah itu. Ya udah akhirnya gue balik ke Jakarta. Yang penting selamat gitu. Tadinya gue udah mikir motor dia di rumah gue. Kalau kenapa-napa gue ya kena. Balik lagi kan itu kan dia orangnya. Aduh. Gue udah mikir ke situ ya. Nih kalau kenapa-napa di gue. Tapi dia nggak langsung normal, nggak langsung normal kayak orang biasa. Dia tetap tetap kayak orang kayak masih bengang-bengong, masih kebayang-bayang kejadian itu. Dan sampai sekarang sih gue masih sharing kontekan sih sama itu.
Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Beb nih ketika melakukan pendakian Gunung Gede Bang ya, tahun 2016 saat itu. Dan emang teman-teman semua 2016 dan 2015 tuh masih ngerasain jalur lama tuh, yang dimana banyak pohon gede Bang ya. Iya, pendakian juga masih sepi, masih sepi, betul, nggak kayak sekarang. Nah, ini kan kejadian pertamanya itu ketika si Ulil ya? Si Ulil. Itu kan mau foto dulu tuh Bang. Iya. Mau foto di sebuah pohon, mungkin teman-teman semua tahu lah pohon gede di jalur lama kayak gimana. Kayak di Lawang Seketeng. Nah, Lawang Seketeng pas sepatu itu kan. Nah itu pas 3. Lawang Seketeng pertengahan. Pertengahan keempat. Iya, pertengahan keempat. Itu kan foto tuh Bang, pertama kali ya. Itu kan hasil jepretannya oke tuh. Maksudnya nggak ada masalah gitu HP. Itu kan sampai gua bandingin ya. Nah, pas gua 2 kalinya kan nggak bisa tuh. 2 kalinya nggak bisa, akhirnya kan gue lockout kan. Lockout. Akhirnya gue masuk lagi kamera, bisa. Bisa lagi, tapi gue ambil. Wajahnya dia udah seraut nenek-nenek. Rautnya Bang ya, kayak mengkerutannya. Pokoknya hasil pertama sama hasil kedua itu udah jauh beda. Cahayanya juga merah. Cahayanya merah. Sumpah tuh gue. Tapi ya begitu, itu yang gue seumur-umur baru dikasih lihat itu, walaupun nggak nampak. Soalnya gue kayak nanti deh di akhir cerita nih ada juga nih. Nah terus kan yang kemudian ada Bang Beb nih ngeliat di atas pohon Bang ya. Entah itu wujud apa tapi hitam gede Bang. Hitam gede. Itu kalau boleh tahu dia lagi ngapain Bang? Apa diri aja gitu? Dia berdiri. Sambil mungkin arahnya ke bawah gitu ya? Arahnya itu udah targetnya itu si cewek itu. Karena itu kan tahu sendiri ya Bang ya. Head itu amis. Malah kalau ada yang bisa lihat, biasanya itu kayak yang gede, penghuni gunung gede itu, dia ngejilatin bekasnya itu. Bekas pembalutnya Bang ya? Bekas, karena amis, sampai dijilatin. Sampai jilatin. Iya. Dan kemudian berikutnya itu Abang naik turun tuh ya? Iya. Karena untuk manggil ranger tapi nggak ada saat itu? Nggak ada, karena GPO sepi. GPO-nya sepi karena malam Bang ya, udah malam, dan akhirnya Abang memutuskan untuk minta bantuan warga. Tapi deal-dealan dulu tuh. Deal-dealan dulu. Ya pokoknya kalau masalah uang sih nggak pernah gue bilang. Iya. Yang penting nyawa. Ya. Nyawa. Dan saat itu kan entah kenapa nih Bang, ketika sampai lagi di lokasi nih, tapi si Ulil ini udah sembuh biasa aja gitu. Sembuh biasa aja. Itu pun nggak, kita pun nyentuh aja nggak, dia nggak mau. Kayak sekarang kan mungkin keluar sendiri Bang ya, sosoknya mungkin ya, mungkin gitu mungkin ya. Keluar sendiri. Nah mungkin juga masih di dalam, cuman emang nggak mau disentuh. Paham. Iya. Ya sekarang kalau orang udah lemah, udah payah, jalan aja malam susah dong. Betul. Ya kan? Betul. Kalau bukan dia ya. Oke gitu. Di situ dibilang takut. Iya Bang ya. Jadi kasarnya kayak mau nggak mau ya harus berani. Harus berani. Karena situasi lagi kayak gitu Bang ya. Nah, bener. Gua naik ke Surken, turun lagi. Itu mau nggak mau harus berani. Sebenarnya kalau misalnya ya kasarnya lu ngambil air, lu ngambil gitu. Kalau sendiri ya kan iseng nggak berani. Pasti mau nggak mau ya udah besok aja. Iya. Kalau kayak itu mau nggak mau. Mau harus berani. Dan yang lucu lagi ada salah satu yang lucu tuh Bang. Bacain ya Bang ya. Itu gimana ya? Ya emang baca tahunya ternyata non-Islam dan surat An-Nas ujungnya Al-Fatihah. Itu jadi apa ya? Bisa dibilang pengalaman Bang Beb yang naik Gunung Gede ini campur aduk, semuanya ada itu Bang. Iya Bang ya. Horornya dapet, ya kan. Terus mistisnya, lucunya gitu kan. Dapet, ya. Padahal situasi sangat serem Bang ya. Hebohnya juga dapet. Kasarnya satu warga, satu kampung. Itu penuh di parkiran. Kalau di sana terminal ya. Nah, itu terminal penuh. Itu pada kayak ada apaan sih nggak keluar ya. Masa iya nggak mau keluar ya? Iya. Ya emang benar kenyataan. Kenyataan kayak gitu. Jadi dia keluar nih. Misalnya kita dalam ruangan, di dalam ruangan itu keluar. Cuman si cewek ini nggak bisa pulang. Begitu dia mau keluar, sampai pintu masuk lagi. Itu berulang kali. Itu sampai nggak satu orang yang itu nggak satu orang. Yang ngeluarin itu nggak satu orang. Nah, sampai akhirnya kan ada bapak-bapak tuh Bang ya. Nah, itu dia. Itu yang masih jadi pertanyaan. Dia siapa gitu. Nah, itu tuh.
Soalnya dia ngasih tahu bang ya, ngasih tahu bahwasannya ini nggak bisa keluar. Kalau belum sampai keluar perbatasan. Nah, melewati perbatasan. Dia cuma ngasih tahu gitu aja. Kayak ngebisikin gua gitu. Dan itu kan kenyataan bang ya, ketika mau entah itu perbatasan mana, dia kayak mau apa ya, ngelawan lah ibaratnya. Itu pas mau melewati perbatasan itu ngelawan banget. Seakan-akan dia nggak mau lewat perbatasan itu gitu. Jadi emang yang namanya di gunung itu dia punya wilayah-wilayah. Iya sih. Ya, di setiap daerah dia punya pasti wilayah. Kayak di Surkan juga beda. Di Kandang Badak ini beda pasti. Nggak mungkin satu tok itu aja bang ya, betul. Nah, terus juga kan sampai akhirnya di rumah juga mungkin ya namanya kesurupan bang ya, 30 jam gitu 30 kan. 30 jam. Bukan semenit 2 menit, 30 jam pasti si pelakunya juga ngerasa shock bang ya atas kejadian tersebut pasti sih. Makanya pas sadar itu kan dia masih kayak orang pego, diem ya kan. Masih ya kelihatan serat wajahnya juga kelihatan masih kelihatan lemah buat itu. Tapi sampai sekarang nih udah mendingan bang ya selepas dari kejadian tersebut dan nggak pernah kesurupan lagi tuh. Udah nggak pernah. Jadi si Ulil ini bisa dibilang nggak ada riwayat penyakit iga jarang kan katanya nih bang ya kan. Iga jarang tuh sering kesurupan katanya gitu kan. Tapi apa mungkin gara-gara si Ulil ini mens? Pertama mens, kedua mungkin ada pikiran lain. Iya. Ada masalah lain. Mens itu ngaruh. Ngaruh ya bang ya? Gue pribadi itu, orang head itu ngaruh. Karena menurut gue, pendaki cewek kalau lagi head itu pasti ngikut. Kalau mentalnya dia kuat, nggak akan masuk. Iya, betul. Bisa ngaruh juga ke temennya. Kalau temennya yang nggak kuat, bisa temennya yang bisa temennya. Yang mensnya kagak. Yang mensnya iya kan? Iya. Tapi apa pernah bang saat bikin trip nih bang, ada peserta yang mens tiba-tiba nih, maksudnya ketika hari kedua, hari ketiga gitu, pernah nggak? Pernah. Sering malah. Tapi nggak semuanya ya ngalamin kejadian mistis kan satu kan? Sebenarnya ya itu yang gue bilang kayak gitu ya kan. Lagian juga gue pribadi gitu, gue udah apalagi peserta lama yang gue udah tahu karakternya. Nah, kasarnya bang gue mau naik, cuman gue tanggal segini head ya kan, gue tahu karakternya dia, fisiknya dia kayak gimana, nggak apa-apa, aman bang ya kan, aman. Karena gue tahu dia gitu. Karena tahu mentalnya dan lainnya bang, fisiknya gitu kan, betul. Kadang kan banyak kan menurut capcar masyarakat setempat lah bang ya, yang peraturan yang nggak tertulis nih gitu kan, katanya kan konon menstruasi ya tadi bang Bev jelaskan mau dijilatin dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan si pendaki perempuan ini kuat fisiknya, mentalnya aman-aman aja tuh bang ya. Sebenarnya aman. Tuh teman-teman. Sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Tuh, dan sugesti bang ya. Tuh. Emang sih yang namanya orang head itu kan lemah. Perut sakit yang nggak ajar, terus tenaga juga nggak ada. Itu bisa timbul ya. Jadi bukan menstruasi tapi pikiran sugestinya teman-teman. Karena kedokrin oleh beberapa ya gitu kan video-video. Tapi untuk teman-teman yang perempuan yang suka naik gunung banyak menstruasi, naik gunung sok monggo, tapi lihat dulu kondisi fisik, kembali mental, lagi kondisi fisik. Diri kita sendiri bang ya. Bukan untuk melarang gitu, tapi lihat lagi kondisi teman-teman semua. Sebenarnya sih nggak head doang yang kayak sebenarnya walaupun kita nggak head, fisik mental kita nggak kuat, fisik kita nggak kuat, gampang masuk. Tuh, poin tuh. Betul. Bukan orang head aja. Betul. Justru orang head juga belum tentu masuk. Nah, justru yang nggak head malah masuk. Cuma resikonya lebih besar orang head. Iya. Benar. Karena orang head itu udah pasti gangguannya lebih kencang bang. Karena dia amis ya. Kasarnya gini loh, kita naik gunung bawa daging mentah, itu gangguannya kuat. Betul. Rata-rata pendaki orang open trip gitu, kita mau bawa daging, mau bawa ayam, kita selalu diungkep dulu. Betul. Misalkan ayam ungkep dulu bang ya. Dan untuk masalah ini nih bang, yang daging mentah bang, ini sedikit sambil sharing aja teman-teman semua nih, biar nggak cuma dapat mistisnya bang, tapi edukasinya juga dapat gitu kan. Nah, jadi ada pernah ya berbincang-bincang lah bang dengan warga lokal gitu kan di Gunung Gede terutama nih. Bahwasanya memang bang dari pengakuan warga lokal juga kalau naik Gunung Gede jangan bawa daging mentah. Itu, dan juga dijelaskan bahwasanya dari
ini bukan takut-takutin ya. Dari jembatan yang air tuh Bang, Jembatan air. sampai ke arah Lawang Seketeng, emang ada yang nenek-nenek. Makanya gue selalu merinding pas abang bilang nenek, karena dapat informasinya dari Sama. warga situ gitu, dari sama. warga asli, bukan dari omongan ke omongan. Oke, dan yang anak kecil emang katanya, kata si warga lokalnya juga mengatakan des jahil, tipikalnya jahil gitu kan. Tipikalnya Gunung Gede itu jahil. Betul, jahil, bukan untuk gimana tapi lebih ke jahil. Bukan untuk nakut-nakutin. Makanya gue juga suka nyaranin ya, apalagi gue pribadi gitu ya kan. Udah ya bukannya 97 kali udah naik Gunung Gede itu. Gunung Gede ya kan. Ya banyak pelajaran yang gue dapet gitu. Nah, kalau bisa naik Gunung Gede itu turunnya jangan sampai kena sore, intinya udah itu aja. Ya, nah, betul. Selepas keluar hutannya Bang ya. Pokoknya jam 4 jam 5 udah nyampe base camp. Udah nyampe base camp. GPO itu ya. Kadang kan ya namanya pendaki ya. Kadang dia masih mau senang-senang di surken. Dia nggak tahu kondisinya. Iya. Kalau gue nggak mau ngambil resiko, walaupun peserta gue cowok semua, cowok cewek juga, tetap gue harus jam 11 kita turun, jam 4 udah nyampe bawah. Tapi saat kejadian itu malah bukan untuk mematahkan Bang Bev untuk naik ke Gede Bang ya. Kagak. Jadi pelajaran itu. Pelajaran banget buat gua. Itu betul. Pokoknya kejadian yang gua dapet itu pelajaran buat gua gitu. Oke, dan tadi juga sempat sharing juga kan bahwasannya kan Bang Bev sering-sering naik gunung nganter tamu, tapi kenapa Gunung Gede? Karena tadi mengebekas banget teman-teman semua. Itu berkesan Bang ya, lebih ke berkesan gitu. Kesan banget. Berkesan. Soalnya banyak pengalaman yang gue dapat itu di Gunung Gede. Iya. Kayak Gunung Rinjani, Gunung Lau, yang kasarnya kata banyak pendaki bilang ya. Gunung Lau itu paling mistis. Sakral gitu kan. Iya. Kalau gue pribadi bilang semua gunung itu sama. Kalau menurut gue bilang. Iya. Kedua, kembali lagi ke diri masing-masing. Cuman emang kalau dengan mitosnya ya kan, di Lau itu kan kerajaannya. Iya, Majapahit, iya. Macam. Terus di Gunung Gede itu pusatnya juga. Tapi seru banget sih dengerin. Tapi ini teman-teman semua yang baru digarisbawahi, cerita dari Bang Bev ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman Bang ya, tapi untuk dijadikan pelajaran. Itu nggak nakut-nakutin, itu pelajaran. Pelajaran itu yang karena itu bener-bener pengalaman yang gue dapat gitu. Itu nyata. Nah, itu nyata. Makanya tadi berkesan banget gitu kan. Makanya ya gue sih cuman saran juga, gue ngasih saran juga supaya jangan sampai kena larut malam kalau naik gunung. Dimanapun tuh gunungnya Bang ya. Karena beresiko juga. Oke. Dan teman-teman semua diingetin sekali lagi nih sebelum ditutup videonya nih, teman-teman semua pasti pada bingung Bang, mau naik gunung sendirian, naik gunung nggak ada temennya, kan banyak tuh Bang, naik gunung gimana Bang ya, sering Bang DM juga gitu, gimana cara-caranya terus dan lain bingung ngajak temen, misalkan ke open trip bisa Bang ya? Wah, bisa banget. Misalkan kita nih Bang, dari pendaki misalkan dari daerah Sumatera, kita sendirian nih mau naik gunung Bang Bev Semeru, tuh bisa Bang ya? Bisa. Bisa. Bisa dikondisikan semuanya, mau dari mana aja semuanya bisa dikondisikan. Mau satu orang, dua orang, satu aja berangkat. Tinggal ini aja, kontak-kontak aja Bang Bev gitu kan. Tadi apa Bang? Namanya Bang? Mungkin teman-teman semua lupa lagi. Gua akun pribadi sih Bev Damai. Ya. Nah, akun official gue itu The Mandor, itu akun open trip gua. Nanti bisa dicek aja The Mandor. Nah, itu juga bukan OT-OT yang itulah. Soalnya ada rekam jejaknya teman-teman semua gitu kan. Ada tanggalnya, makannya situasi saat itu gimana. Jadi bukti fisiknya ada gitu Bang, gitu kan. Intinya naik gunung ya manajemen sih. Manajemen waktu, logistik, semuanya harus beraturan gitu. Jangan seakan-akan modal nekat Bang ya. Iya. Itu kan banyak sekali gitu. Pengalaman soalnya gue itu pengalaman naik gunung, terutama itu makan Bang. Iya sih, bener sih. Makanya alhamdulillah ya, alhamdulillah banget. Mau cuaca kayak gimana, keadaan kayak gimana, gue nggak pernah yang namanya selama ini dari 2016 sampai sekarang, gue belum pernah peserta gue itu terserang hipo. Berarti safety-nya juga
bagus Bang ya, maksudnya dikontrol gitu kan? Harus bisa kontrol. Kita harus bisa kontrol. Ya cuaca juga harus. Iya, harus prediksi Bang ya, kayak gitu. Tapi itu sih teman-teman semua yang poin plus ya dari The Mandors itu makanannya. Kalau untuk open trip on trip, semua orang bisa bikin open trip Bang ya. Bisa gitu kan, harga segini bisa. Tapi servisnya tuh lebih mantap lagi. Gue rekomenin banget sih untuk teman-teman semua yang nonton yang baru suka naik gunung Bang, misalkan bisa Bang ya. Bisa. Tapi kan tinggal atur gunungnya mana, jadwalnya mana gitu ya. Gua nggak sekali dua kali soalnya bawa peserta baru, pemula gitu ya kan. Cuman kalau gue berbalik lagi Bang, bisa kasar gini loh, Bang, gue pemula nih, gue bisa nggak naik gunung ya kan? Sekarang lu niat, punya uang, kalau udah niat punya uang, berangkat. Itu mau gunung mana aja, gue berani ngejamin. Tuh, garis bawah tuh. 56 tahun, betul. Nyampe Puncak Rinjani, pemula. Betul. Yang kita cerita Bang ya? Bukan. Oh bukan, ada lagi? Dia kepala sekolah di mana? Di daerah Merak. Oh, ke Banten. Iya, Banten. Oke. Dia belum pernah naik gunung. Tiba-tiba sharing di jalur pendakian karena gue lihat nafasnya dia itu nggak beraturan. Makanya gue sempat sharing. Gue tanya ya kan, sebelumnya udah kemana gitu. Dan ternyata dia belum pernah kemana-mana. Baru pertama kali. Wow. Karena ikut rombongan teman-temannya guru Kepsek semuanya ya kan. Iya. Ya udah akhirnya semua gue suruh jalan duluan. Gue backup si orang tua ini. Oke. Akhirnya gue lihat dong kondisi dia. Oh dia jalannya itu nggak beraturan sama napasnya. Akhirnya cepet capek ya. Ya udah gue atur. Bisa Bang ya. Nyampe duluan ya. Oke. Dan misalkan mungkin teman-teman semua bekerja di salah satu perusahaan Bang. Misalkan perusahaannya nih pengen naik gunung gitu kan. Bisa. Pokoknya apapun itu bisa dikondisikan. Langsung aja, makanya follow ya. Follow yaitu The Mandors Bang ya. Dan juga akun Beb Damai. Oke Bang, sebelum ditutup videonya nih Bang, mungkin ada pesan atau mengingatkan Bang ya untuk para pendaki yang suka naik gunung tuh Bang. Nah, jadi buat teman-teman nih semuanya nih, bukannya gua so pinter atau so tahu juga. Saling belajar Bang kita ya. Saling ngasih informasi aja ya kan. Wajib safety lah, pertama tuh harus safety ya kan. Kedua harus bisa mengatur manajemen perjalanannya, itu paling penting ya. Supaya hal yang nggak diinginkan itu nggak terjadi gitu. Nah, contohnya banyak orang-orang kesurupan itu ya kan karena naik malam, turun malam. Orang hipo juga kayak gitu. Naik malam itu sebenarnya ngefek. Bisa kondisi badan nggak kurang fit, nggak bagus, ujung-ujungnya kena hipo. Terakhir itu di Lau naik malam, akhirnya dia kena hipotermia dan meninggal. Nah, buat teman-teman itu aja saran dari gua supaya nggak terjadi hal-hal yang diinginkan lagi. Nah itu teman-teman semuanya pesan dan juga mengingatkan Bang ya, dan juga cerita dari Bang Bev serta background dari The Mandors itu udah dijelaskan semuanya. Pokoknya info lebih lanjut langsung aja tuh follow tuh ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Bev ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Bang. Oke. Mantap.